Nah, kita berinovasi tuh Pak, kenapa nggak daripada kita jual brand parfum dari luar negeri, kita buat sendiri lokal, produk lokal, cinta produk Indonesia yang kualitasnya juga cukup baik, tapi dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat luas, gitu Pak. Kita melakukan beberapa inovasi. Satu, kita dipercaya oleh Marvel dan juga Disney untuk meluncurkan beberapa koleksi ini Pak. Jadi Spider-Man, Captain America maupun Iron Man untuk Marvel, dan juga untuk Disney kita dipercayakan untuk memegang lisensi daripada parfum Mickey dan Minnie untuk kategori teenager. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Brand. Jumpa lagi dengan saya, Agus. Saya Managing Editor infobrand.id. Tentu saja dalam program Info Brand Talk, program bincang-bincang dengan brand-brand di Indonesia yang dihadirkan oleh infobrand.id. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu brand parfum yang tentunya terkemuka gitu ya di Indonesia. Belum lama ini brand ini mendapatkan penghargaan dari infobrand.id, penghargaan Brand Choice Award, atau menjadi salah satu brand dari kategori parfum gitu ya, yang menjadi pilihan konsumen tentu saja di ranah digital, terutama platform marketplace seperti itu ya. Brandnya namanya Morris. Brand ini dihadirkan oleh PT Aroma Prima Livindo. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih jauh gitu ya mengenai brand Morris tersebut. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Olivia Regina selaku Marketing Director PT Aroma Prima Livindo atau brand Morris. Baik, langsung saja kita sambut beliau Ibu Olivia Regina. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Ya, oke, langsung saja ya Bu ya. Kita sudah penasaran nih mengenai brand Morris ini gitu. Bisa dijelaskan nggak Bu? Jadi sebenarnya bagaimana nih ceritanya gitu ya, sejarahnya brand Morris ini hadir di Indonesia Bu? Iya Pak. Hadir tahun berapa? Terus bagaimana perkembangannya sampai saat ini? Silakan Bu. Oke, pertama kali mungkin kalau pabrik kita dibangun itu mungkin sekitar tahun 2007 ya Pak ya. Jadi sebenarnya awalnya 2007. Kenapa? Karena kita memang melihat bahwa pangsa pasar di Indonesia ini untuk parfum itu sangat besar sekali Pak. Nah lalu kedua, di luar daripada itu kita merasa bahwa kita pengen nih sebelum zamannya sekarang ini yang banyak indie brand lokal, kita pengen nih kenapa kita nggak, daripada kita terus beli parfum import, daripada kita selalu beli brand-brand luar negeri, kenapa kita nggak menaikkan brand Indonesia sendiri, karena kualitas kita pun bisa bersaing dengan brand-brand luar negeri gitu, dengan dengan kualitas yang baik. Itu sih Pak. Jadi awalnya dari seperti itu, dan memang kita juga perusahaan kita punya background, dulunya kita memang mengimpor parfum-parfum import Pak. Jadi karena kita sudah mengerti mengenai parfum-parfum import seperti apa, wangi-wanginya seperti apa, yang disukai masyarakat seperti apa. Nah, kita berinovasi tuh Pak. Kenapa nggak daripada kita jual brand parfum dari luar negeri, kita buat sendiri lokal, produk lokal, cinta produk Indonesia yang kualitasnya juga cukup baik, tapi dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat luas, gitu Pak. Oke, menarik sekali Bu Olivia. Saya baru tahu nih, ternyata background dari perusahaan yang menghadirkan brand Morris ini dulu awalnya itu mengimpor parfum gitu. Betul, ya. Pak. Boleh tahu kalau ini tadi Morris itu kan hadir memproduksi produknya itu sejak tahun 2007. Betul Pak. Kalau mulai mengimpor sendiri, mulai bermain parfum ini sejak kapan Bu? Itu kalau keluarga udah cukup lama ya Pak ya, berarti itu mungkin dari awal mula 2000-an gitu ya, mungkin sudah mulai mengimpor parfum gitu. Oke, sebelum lebih jauh Bu, saya penasaran dengan sebenarnya bagaimana potensi pasar parfum di Indonesia ini Bu, seperti apa Bu? Ya kalau kita lihat sendiri Pak, pangsa pasar Indonesia sendiri cukup besar ya Pak ya, 210 juta orang. Dari 210 juta itu kita katakan sebenarnya sebagian besar itu customer sekarang itu sudah lebih mengerti mengenai self care, lebih mengerti untuk bukan cuma pergi kerja mandi gitu ya, tapi udah lebih sadar bahwa kalau keluar harus mempertahankan wangi, wangi seharian untuk ketemu orang. Mungkin orang seperti sekarang juga untuk dekoratif, kosmetik, orang lebih aware dibandingkan mungkin zaman-zaman dulu ya Pak ya. Jadi saya rasa pangsa pasarnya pun besar.
karena masyarakat kita banyak dan terus berkembang. Oke. Dengan banyaknya Gen Z sekarang ini. Oke, semakin bertambah banyak Betul, gitu ya. Pak. Ibu tadi juga mengatakan bahwa awalnya mengimpor parfum gitu ya. Saya penasaran juga sebenarnya pemain parfum di Indonesia ini bagaimana, Bu? Persaingan antara brand luar dan brand lokal seperti apa, Bu? Berapa banyak tuh masing-masing? Nah, sebenarnya masing-masing brand itu punya ya, Pak ya. Pangsa pasarnya sendiri, target marketnya sendiri, segmentasinya sendiri. Kalau kita katakan ada yang mengincar mungkin brand-brand pangsa pasar luar itu pasti mungkin kebanyakan kelas A atau target marketnya segmennya B. Betul. Bahkan parfum lokal pun banyak yang sekarang ini membuat parfum lokal dengan harga yang target market segmentasi A gitu ya Pak ya. Tapi kalau kita memang kita segmentasinya kita sudah tahu itu memang kita segmentasi di kelas B dan C. Kelas B dan C. Jadi karena memang balik lagi ke core kita tuh Pak. Core kita pengen menciptakan parfum berkualitas tapi yang bisa digunakan untuk masyarakat Indonesia. Gitu. Karena kalau kita mau ciptakan, kalau brand luar kan mungkin harganya udah ratus-ratusan ribu gitu ya. Nah, tapi kalau diri kita pengen parfum lokal yang kualitasnya tidak kalah dengan parfum luar, tapi harganya ramah di kantong lah, Pak. Harganya ramah di kantong. Gitu. Jadi nggak selalu bahwa brand lokal itu tidak bagus atau brand lokal itu kualitasnya kurang dibandingkan yang lain atau harus mahal baru kualitasnya bagus. Nggak selalu seperti itu, Pak. Saya juga penasaran nih mengenai segmen yang disasar itu tadi, Bu. Kelas B dan C. Betul, Pak. Itu kalangan siapa aja, Bu? Dan range harganya itu antara berapa? Pak, kalau kita ngomong target market utama kita, kalau kita ngomong bullseye itu mungkin sebenarnya 18-24 Pak. Sebenarnya rata-rata lebih, kita ada beberapa segmen nih Mbak. Jadi sebenarnya kita juga Morris itu kita cukup wide range. Kita punya yang untuk kategori anak, punya kategori teenager. Pastinya kalau anak ya itu sudah pasti dari umur sekitar 5 tahun sampai 12 tahun. Nah, teenager itu 12 sampai sekitar 16-an sampai 18 maksimal. Lalu kita, tapi main core kita itu memang kalau di Morrisnya itu 18-24 sebenarnya. Tapi tentu aja kita punya ya itu segmentasi kategori yang berbeda. Rata-rata 18-24, rata-rata pelajar ataupun first jobber kalau dibilang segmentasi market utama, Pak. Kalau range harganya, Bu? Nah, range harga. Kalau range harga kita ada mulai kalau parfum itu Morris dari harga belasan ribu. Sampai paling mahal itu sekitar 40-an ribu. Di bawah 50 ribu lah, Pak. Jadi bisa bilang masih sangat ramah di kantong, tapi kita menghasilkan produk-produk kita juga banyak yang kita masih import sendiri. Jadi bahan bakunya itu juga memang masih banyak yang dari Eropa, sama tidak beda dengan bahan baku maupun supplier-supplier yang kita gunakan juga tidak beda dengan supplier-supplier parfum import yang notabene harganya mungkin juta-jutaan, Pak. Barangkali itu yang menjadi salah satu keunggulan dari Morris itu, Ibu ya? Bahan baku yang digunakan itu tadi. Banyak sih Pak ya, mungkin bahan baku. Kedua, kita selalu mencoba untuk inovasi ya Pak ya, karena tentu aja persaingan, tadi Bapak bilang persaingan parfum banyak nggak? Banyak Pak pastinya, tapi memang segmentasinya ada yang beda. Yang main di kelas kita B dan C juga cukup banyak juga sebenarnya. Tapi memang kita karena daripada itu kita ingin selain selalu mengedepankan inovasi, kita selalu ingin untuk memberikan yang terbaik ke konsumen. Makanya kita sering sekali R&D kita itu kita push terus untuk menghasilkan inovasi baru apa nih yang kita bisa hasilkan, inovasi baru apa. Dari segi desain pun gitu, kita juga mencoba untuk memberikan desain yang walaupun harga affordable tapi tidak terlihat affordable. Terlihatnya kalau disandingkan dengan parfum yang mungkin harganya ya lebih mahal kategorinya, itu juga tidak kalah. Jadi seperti itu sih Pak. Mungkin beberapa hal yang membuat kita mencoba untuk menjadi lebih baik. Sebelum ngomongin mengenai inovasi dan varian barangkali ya nanti ya. Satu lagi mengenai segmen itu tadi. Kenapa B dan C dan usia antara 18-24 itu? Apakah itu yang paling banyak atau bagaimana, Bu? Apa paling menjangkaunya itu paling enak tuh dengan memberikan harga yang range itu tadi? Bagaimana, Bu? Mungkin lebih kepada gini ya Pak, mungkin di umur-umur itu biasanya orang lebih, anak-anak muda itu lebih sadar akan kebutuhan pakai parfum, kebutuhan untuk mau tampil percaya diri, itu mungkin menjadi salah satu kenapa kita memilih 18-24 sih Pak. Walaupun tentu aja ya saya juga udah di luar dari angka itu tapi selalu pakai parfum, tapi kan mungkin itu sudah jadi kesadaran karena sudah dilakukan sejak usia yang lebih muda. Tapi
seperti itu Pak. Target market utama kita 18-24 karena mereka memang satu sadar, kedua udah punya, kita asumsikan mereka sudah punya dana untuk membelinya. Kadang kalau anak sekolah kita ngomong, oh teenager mungkin kadang mau beli tapi mungkin uang jajannya pas-pasan. Misalnya, walaupun harga kita affordable kan mungkin ada ya yang uang jajannya ya saya prioritaskan untuk membeli makanan, misalnya jajanan gitu. Oke, selanjutnya mengenai varian ya Bu. Sekarang ini Morris ada berapa varian? Oke, kalau varian itu cukup banyak ya Pak ya, karena kan segmentasi kita cukup banyak. Kita juga tahu, kita ngomong 18-24 itu aja kita ngomong ada orang yang tipenya maunya sukanya wanginya manis, ada yang suka wanginya aromanya bunga, ada yang suka wanginya aroma maski. Jadi kita jujur punya lebih dari 100 varian, 100 SKU varian. Gitu ya, karena kalau kita ngomong kids aja udah satu varian sendiri, teenager varian sendiri, 18-24 kita punya varian sendiri, bahkan kita punya untuk varian seperti hijab edition, untuk yang khusus tersegmentasi ke market hijaber, karena kita tahu Indonesia adalah negara muslim, kita tahu bahwa banyak wanita yang menggunakan hijab, jadi itu kita juga punya varian-varian seperti itu Pak. Oke, selanjutnya Ibu tadi juga sudah menyinggung mengenai inovasi gitu ya, bahwa Morris terus melakukan inovasi untuk memberikan yang terbaik yang sesuai untuk market Indonesia gitu ya. Inovasi-inovasi seperti apa Bu yang dihadirkan oleh Morris Bu? Oke Pak, mungkin saya nggak tahu ya dengan brand lain, tapi yang kita sudah lakukan salah satunya kita punya teknologi namanya teknologi fresh flag Pak. Tadi mungkin saya jelaskan mengenai hijab edition ya Pak ya. Jadi di hijab edition ini kita mempunyai teknologi fresh flag di mana teknologi itu khusus menyerap bau tidak sedap. Jadi bukan cuman mewangikan ya, kalau kita pakai parfum kan itu aroma dari luar, tapi kalau berhijab itu kan kadang seringkali panas. Nah itu juga harus dibantu dengan teknologi ini yang memang teknologi trademark yang bisa mengikat bau tak sedap itu. Jadi wangi parfumnya akan keluar menjadi bagus gitu Pak. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita juga ada gunakan di untuk kategori segmen teenager, kita gunakan teknologi namanya mood booster. Jadi ini menggunakan satu metode di mana ketika orang pakai parfum itu orang akan merasa ada yang jadinya lebih happy, ada yang jadinya lebih semangat, dan lain sebagainya. Jadi memang ini teknologi-teknologi yang memang trademark, bukan cuma kita asal klaim ya. Jadi memang sudah tersertifikasi dan ada sertifikasinya untuk mengklaim itu. Jadi kita gunakan di luar daripada cuma wangi tok gitu bahasanya ya Pak ya. Parfum itu cuma orang identik dengan wangi saja, tapi kita gunakan beberapa teknologi ini yang membedakan dengan kompetitor Pak. Oke, Ibu tadi juga sudah menyinggung mengenai R&D gitu ya Bu ya. Untuk menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan keinginan masyarakat gitu kan, tentu melakukan riset gitu ya. Seperti apa Bu risetnya Bu? Jadi sehingga produk atau varian yang dikeluarkan itu benar-benar ini sesuai dengan keinginan masyarakat gitu loh Bu. Oke. Nah balik lagi Pak, kita kan sering ikut seminar-seminar, kita sering ikut pelatihan, kita ikut juga apa itu namanya pameran kecantikan. Jadi dari sini kan ketika seminar itu banyak orang yang bisa memberikan yang mungkin cukup ahli di bidangnya, perfumer itu yang bisa memberikan insight. Oh ini trennya lagi arahnya seperti apa, trennya arahnya kemana. Nah dari situ kita lihat lagi, oke ini apakah cocok nih dengan tren 2024 misalnya. Kalau sekarang kita 2023 kita udah lihat tuh market tren 2024 seperti apa. Apa sih nih inovatif yang bisa kita lakukan lagi di 2024. Kurang lebih gitu sih Pak. Oh jadi itu parfum itu juga mengikuti tren? Ada Pak, betul. Kayak misalnya mungkin tahun ini wanginya tuh orang lebih suka yang manis-manis. Nah tahun berikutnya mungkin orang lebih kayak contoh Pak, pandemi itu orang mood booster itu biar apa? Karena kan sering di rumah terus. Kadang moodnya ada orang yang di rumah tuh nggak betah gitu ya, ada ya Pak ya. Nah itu bisa membuat boost up energinya. Jadi ada juga yang wanginya itu calming. Jadi pengen lebih tenang. Ada juga seperti itu Pak. Tapi dibilang ya contoh kalau kita lihat parfum impor, satunya kan ada tuh yang seasonal. Oh dulu tuh terkenal banget merek A. Berapa tahun, 1-2 tahun itu terkenal banget karena wanginya mungkin memang wangi itu mungkin selain dia brand-brand lagi diciptakan. Jadi sama mungkin seperti fashion gitu. Kadang ada satu season pakai bajunya seasonnya lagi warna biru gitu. Itu di parfum juga sebenarnya ada Pak.
seperti yang Ibu katakan tadi, jadi bukan sekedar wangi gitu Bu ya, Iya, betul Pak. tapi sesuai dengan tren, mengikuti tren, dan juga ada kayak feel yang dirasakan gitu Bu ya. Betul, betul. Membawa kita menjadi seperti apa gitu Bu ya, Iya Pak. dengan parfum itu tadi Bu ya. Tapi memang karena kita banyak sekali Banyak varian sekali. kita, Iya. yaitu Pak, kita menyediakan lah Oke. untuk misalnya orang kan walaupun lagi tren seperti ini tapi Ya. tidak terlalu ngikutin tren. Contoh saya sebagai kalau Oke. fashion saya nggak terlalu ngikutin misalnya, tapi saya sukanya yang seperti ini, yang klasik misalnya. Nah sama juga mungkin kayak kalau kita ngomong parfum, ada nih yang lagi trennya arahannya musky misalnya, Oke. atau arahannya wanginya maunya sukanya oud, misalnya tren di tahun itu. Tapi ada orang yang memang tidak suka wangi seperti itu, sukanya Oke. misalnya wanginya, saya mah sukanya tetap cuma manis-manis, bunga-bunga. Ya, Oke. itu tetap kita ada. Tetap ada. Makanya Oke. kita inovasi lebih kepada produk yang in trend ini seperti apa. Tapi kalau yang klasik pun kita tetap ada karena kita punya banyak sekali varian, Pak. Jadi kita melakukan beberapa inovasi. Satu, kita dipercaya oleh Marvel dan juga Disney untuk meluncurkan beberapa koleksi ini, Pak. Jadi Spider-Man, Captain America maupun Iron Man untuk Marvel, dan juga untuk Disney kita dipercayakan untuk memegang lisensi daripada parfum Mickey dan Minnie untuk kategori teenager gitu. Dan sebelumnya memang kita sudah dipercaya juga oleh Warner Bros untuk memegang lisensi daripada Superman, Batman, dan juga Wonder Woman. Oke. Gitu Pak. Itu berlangsung berapa lama? Kita biasa kontrak untuk lisensi itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Artinya ketika Morris menghadirkan produk dengan karakter itu tadi selama 2 tahun gitu ya Bu? Betul Pak. Oke, Betul. segmennya teenager. Usianya berapa Bu itu? Kalau teenager itu 13 sampai 13 18. sampai 18. Masih sesuai ya dengan karakter itu tadi gitu ya? Masih. Jadi karena kita lihat bahkan orang dewasa pun kalau misalnya kita ngomong yang pecinta Marvel, Oke. memang ini kan lebih segmentasi ya Pak ya. Ya, Mungkin nggak ya. semua orang suka nonton Marvel. Tapi saya rasa, saya nggak tahu ya Pak ya, kalau saya pun aja masih suka nonton Marvel Ya, gitu ya, betul. movie Marvel. Betul. Jadi ini memang kita juga lebih ke segmentasi, Oke. memang kita segmentasi dan kita memang buatnya itu semi-limited lah Pak. Jadi misalnya kita launching, setiap kali kita launching misalnya berapa puluh ribu piece dan selesai biasanya satu seri ini gitu Ya. Pak. Cuman kalau untuk parfum mereka masih ini ya, masih tertarik itu ya, menggunakan parfum dengan karakter tertentu seperti itu ya. Barangkali kalau filmnya masih bisa nonton, mereka iya, suka gitu kan. Tapi Sebenarnya, kalau untuk karakter parfum seperti ya, itu bagaimana? mungkin Bu? lebih ke kolektor sih Pak kadangnya. Kadang Oke. orang koleksi Ya. gitu ya, ada banyak orang suka koleksi kayak bisa koleksi berbagai macam jenis parfum. Nah, terutama kalau dia fansnya garis keras misalnya terutama Marvel maupun Disney, biasanya mereka suka koleksi Pak. Di luar memang pasti kita pilihkan wangi-wangi dengan varian yang masa kini karena ini kan memang kita terupdate ya Pak ya. Jadi kita pilihkan dengan varian-varian yang jadi bukan cuman dijual dari Marvelnya aja, tapi itu kan kalau Marvel lebih ke sisi desain ya Pak ya. Jadi desainnya biar nggak itu aja. Kalau karakter-karakter kita yang lain kan mungkin desainnya tidak berkarakter gitu ya Pak ya. Nah kalau yang ini kita buat memang jadi desainnya lebih menarik aja Pak. Sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Gitu, yang Pak. bulat itu mohon maaf itu parfum juga. Nah kalau yang bulat ini pomade Pak. Oh pomade. Pomade untuk rambut. Jadi kita memang kategori kita di PT Aroma Prima Livindo selain daripada parfum, kita juga punya line kosmetik bahkan kita punya line hair care, kita punya line body care, body wash dan lain sebagainya. Oke, barangkali untuk produk-produk yang lain itu nanti kita bisa ngobrol lain waktu lagi Bu. Masih mengenai parfum. Jadi dari berbagai varian itu tadi ya, melakukan inovasi gitu ya, sehingga menghadirkan tren-tren aroma yang berbeda-beda setiap tahun seperti itu. Terus ini ada inovasi berkolaborasi dengan karakter-karakter tertentu seperti itu ya. Bagaimana Bu? Pertanyaan saya, bagaimana cara sehingga masyarakat jadi tahu gitu loh Bu? Terus pengen membeli gitu loh. Bagaimana cara mengkampanyenya atau mengkomunikasikannya ke masyarakat seperti Oke itu? Pak, kita lakukan banyak ya Pak ya. Kita lakukan dari above the line itu kita ngomong dari media televisi, dari billboard, dari kita ada car branding dan lain sebagainya. Kita juga sering ikut pameran seperti kalau kita ngomong PRJ dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Itu satu cara ITL. Lalu BTL juga kita lakukan di area-area itu. Kita juga selain distribusi, kita distribusikan. Kita juga ada sales promotion girl kita yang membantu untuk memberikan tester gitu. Karena kan ini parfumnya jadi orang harus
punya experience coba, kita juga melalui platform digital yang sekarang semua orang lakukan ya Pak ya, karena platform digital. Kita lewat platform digital, kita juga punya banyak affiliate yang mempromosikan produk-produk kita, testimonial dari customer yang juga menceritakan lah mengenai produk kita, mengenai produk kualitas dan lain sebagainya, dan wangi-wangi produk kita. Gitu Pak. Ya, Sobat Brand, kebetulan ini saya ngobrol dengan Ibu Olivia ini di kantor Morris gitu ya. Saya tadi sempat lihat Bu, ada beberapa karyawan yang melakukan live gitu ya. Jadi ada ruang-ruangan live itu. Bisa diceritakan itu live apa itu Bu? Itu kita live marketplace seperti mungkin yang banyak orang tahu. Jadi kita live marketplace itu kita lakukan seharian basically, seharian. Jadi kadang kan orang pengen kalau lihat di online itu kadang lihat tapi cuman baca nih, oh ini wanginya arahannya Spear, wanginya seperti ini B dan C gitu ya. Nah tapi kalau misalnya di live itu kan mereka bisa ceritakan Mbak. Oh kadang orang nanya, oh saya pengen tahu dong, tolong di review Mbak wanginya yang misalnya ini Black Edition ini yang baru Woody ini aroma seperti apa sih. Nah nanti live streamer kita akan jelasin tuh, oh Woody ini aromanya lebih seperti ini ya, kalau dicoba kira-kira tahannya berapa lama. Jadi untuk interaksi dengan konsumen itu jauh lebih cepat ya Pak ya kalau dengan live itu. Jadi kalau dulu orang nanya kan harus dibales gitu, nunggunya lama. Kalau ini ketika live itu mereka punya user experience, bisa interaktif langsung dengan brand, dan bisa nanya-nanya parfum apa sih yang lagi wanginya seperti ini, anak saya pengen nih wangi parfum kayak gimana sih, lalu teknologi fresh pack itu apa sih, kan orang kadang nggak tahu ya Pak ya. Jadi itu bisa semua lebih cepat dan bisa diceritakan di ketika live. Live-nya itu mohon maaf, di marketplace apa? Sekarang itu kan juga sudah banyak media-media sosial seperti TikTok, seperti itu juga ada live. Live-nya Morris di mana aja Bu? Nah kita ada live beberapa macam, kita ada IG live itu kita juga biasanya dengan influencer atau dengan brand ambassador kita lakukan juga live di IG kita. Biasa kita live, lalu kita juga adakan giveaway untuk follower kita. Lalu kita juga ada live di marketplace seperti TikTok dan Shopee. Itu sih Pak, biasanya 3 itu. Jadi itu tadi ya Bu ya, menjadi salah satu strategi juga bagaimana kita berjualan di era digital ini itu Bu ya. Betul Pak. Pertanyaan terakhir ini Bu, itu tadi kan sudah banyak banget yang dilakukan oleh Morris gitu ya, dari mulai riset pasar gitu ya, terus melakukan inovasi, menghadirkan produk-produk yang ini disukai oleh pasar nih. Mengenai target penjualan, bagaimana Bu? Barangkali bisa diceritakan dulu pertumbuhan penjualan dari Morris pertama hadir sampai sekarang, dan sampai sekarang berapa, dan targetnya tahun ini bagaimana Bu? Mungkin puji Tuhan ya, kita sejak kita pertama kali launching, pertumbuhan target kita itu naik terus dari tahun ke tahun. Tentu aja ini didukung dengan pertama pasti sumber daya manusia ya Pak ya. Tim-tim kita yang luar biasa, saya boleh katakan, dan terima kasih kalau ada yang menonton. Jadi baik dari tim R&D, tim marketing, tim sales yang ada di lapangan, semua membantu untuk mengkontribusikan Pak. Nah kalau ditanya angkanya berapa gitu, mungkin tadi yang ditanya itu lebih ke apa tuh Pak? Jadinya pertumbuhannya gitu, persentasenya ya. Kalau Ibu mau menyebutkan angkanya boleh gitu kan. Tapi kalau mungkin nggak angka ya Pak ya, tapi mungkin kita dengan bertambahnya, contoh kalau dulu kita tidak jualan di marketplace Pak. Jadi dengan adanya marketplace, kita juga jujur terutama pas pandemi ini kenaikannya sangat signifikan dari marketplace, karena mungkin banyak orang yang dulunya belum terbiasa, seperti saya sendiri pun dulu belum terlalu banyak Pak belanja di marketplace. Ya ketika pandemi udah tiap hari kerjaannya marketplace gitulah, online, lebih mudah, lebih gampang. Dan dulu-dulu seller-seller yang mungkin tadinya belum berjualan marketplace juga jadi terpaksa berjualan marketplace. Jadi dengan adanya channel distribusi baru itu membantu Pak. Lalu di luar dari kita menjual lokal, kita juga banyak mengekspor ke luar negeri. Kita sudah mengekspor lebih dari 20 negara Pak. Jadi dulu mengimpor, sekarang mengekspor. Betul Pak, Pak. Menjadi ya sesuai keinginan gitu, cinta produk Indonesia, menyumbangkan devisa ke buat negara gitu ya Pak ya. Jadi kita sudah ekspor ke 20 lebih negara. Jadi dari itu kita ya cukup senang lah ya Pak ya. Kita bisa, produk kita dijual di luar negeri, bisa dikenal oleh masyarakat luar negeri. Kalau dilihat, oh buatan mana sih ini, buatan Indonesia gitu. Jadi pertumbuhannya cukup signifikan lah dari tahun ke tahun. Memang ya terus berinovasi terus sih Pak, karena kompetisi pasar sangat ketat.
Tapi ya kita percaya kalau kita sudah lakukan yang terbaik, pasti hasilnya juga baik, Pak. Saya jadi ada pertanyaan lagi nih Bu, mengenai ekspornya Iya, gitu Pak. kan. Gimana, Pak? Itu kapan mulai mengekspornya itu Bu? Kita mulai mengekspor sudah cukup lama juga sih, Iya. Pak. Mungkin sekitar 8-9 tahun yang lalu, Pak. 8-9 tahun lah. Oke, sudah mulai mengekspor itu ya. Tapi awalnya mungkin nggak langsung ke berapa puluh negara gitu. Iya. Awalnya mungkin kadang ada orang-orang bayar-bayar di luar negeri yang kadang mencari produk. Oke. Lalu mereka mulai import, lalu ada juga yang memang kita approach juga, bayar-bayar gitu, Pak. Oke. Jadi Ya, dengan produk yang sama atau produk-produk yang berbeda sesuai dengan permintaan? ada yang sama, rata-rata kebanyakan sama, Morris, tapi kita juga ada sister brand, sister brand perfume di luar Morris, itu juga ada juga yang diekspor, Pak. Oke, ya menarik sekali sih Bu. Namun sepertinya akan kita lanjut di lain waktu Bu. Siap, biar Pak. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi seperti itu Pak. Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Pak. Oke Sobat Brand, itu tadi ya bincang-bincang kita dengan salah satu brand yang saya rasa sudah terkemuka gitu ya. Karena tidak hanya produknya tidak hanya dijual di Indonesia, namun juga sudah diekspor ke berbagai negara gitu ya. Itu tadi brand Morris yang dihadirkan oleh PT Aroma Prima Livindo. Bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini dengan Ibu Olivia Regina selaku Marketing Direktur PT Aroma Prima Livindo. Baik, Sobat Brand, saksikan terus program Info Brand Talk hanya di Info Brand TV dihadirkan oleh media infobrand.id untuk mengetahui brand-brand di Indonesia lainnya gitu ya. Baik, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.